proses pelaksanaan pemilihan kepala OHOI kita sejak tanggal 1 Juni 2022 itu kan sudah melakukan perubahan nomenklatur dari desa ke OHOI, dan penyebutan untuk kepala desa itu jadi kepala OHOI, BPD itu berubah jadi BSO, dan untuk tahapan pelaksanaan pemilihan kepala OHOI itu kita sudah mulai dengan melakukan sosialisasi di 5 kecamatan. Sosialisasi meliputi seluruh regulasi yang terkait dengan penataan desa adat, yaitu ada 6 regulasi, 6 peraturan daerah. Peraturan daerah 03 tahun 2020 tentang penetapan Raskap, kemudian 04 tentang Raskap, kemudian 05 tentang pemilihan kepala desa, pemilihan kepala OHOI dan atau FINUA, lalu 06 tahun 2020 tentang Badan Sendiri OHOI dan atau FINUA, dan 04 tahun 2021 tentang perubahan status desa administrasi menjadi desa adat. Kemudian ditindaklanjuti dengan dua peraturan wali kota, yaitu peraturan wali kota nomor 38 tentang tata cara pemberian rekomendasi raja kepada bakal calon kepala OHOI atau FINUA, dan nomor 41 tahun 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala OHOI dan atau FINUA. Ini yang telah kami sosialisasikan untuk 5 kecamatan yang ada di Kota Tual dan sudah selesai. Kemudian tahapan-tahapan itu Pak Wali Kota sudah tetapkan. Tahapan itu dimulai dari tahapan tanggal 15 Juni, itu dimulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa, tingkat OHOI. Kemarin kami laksanakan rapat perdana untuk pemilihan tingkat Kota Tual, panitia tingkat Kota Tual, yang terdiri dari Pak Wali Kota sebagai pengarah, Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab, dan Pak Sekda sebagai ketua panitia. Kemudian kami sebagai wakil. Lalu berdasarkan amanat Permendagri 72 tahun 2020, itu seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mulai dari Ketua DPR, kemudian pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan Satuan TNI, kemudian itu instansi terkait, OPD terkait, kemudian raja-raja itu seluruhnya duduk sebagai panitia. Dan kemarin kami gelar rapat perdana untuk membahas dari berbagai aspek kesiapan, apakah itu dari stabilitas keamanan, itu yang utama. Dan nanti tanggal 15 Juni itu kita mulai dengan tahapan pembentukan panitia. Pak Wali Kota sudah keluarkan surat kepada seluruh BSO untuk membentuk panitia pemilihan kepala OHOI, dan tahapan itu dia berlanjut sampai dengan pemungutan suara itu nanti jatuh pada tanggal 1 Desember 2022. Lalu kita perkirakan kalau dia lancar, maka pelaksanaan pelantikan itu kita bisa perkirakan pada tanggal 31 Desember atau tanggal 1 atau tanggal 2 Januari 2023. Nah, dengan mempertimbangkan aspek stabilitas keamanan, kemudian kemampuan keuangan daerah, dan tata cara pemberian rekomendasi dari raja kepada bakal calon, maka kemudian kita membagi klaster pelaksanaan dalam 3 gelombang. Yaitu gelombang pertama itu untuk 10 desa yang ada di 10 OHOI yang ada di Dula Utara, Dula Selatan. Karena di Dula Utara, Dula Selatan itu ada 3 raja yang membawahi 10 desa itu. Ketiga raja itu seluruhnya sudah
dikukuhkan secara adat, karena dalam ketentuan itu raja yang boleh memberikan mandat, memberikan rekomendasi kepada bakal calon itu adalah raja yang sudah dikukuhkan secara adat. Nah, kemudian gelombang kedua itu ada sekitar 1 Ohoi dan 7 Finua, yaitu Ohoi Tayando Langgiar, karena Tayando Langgiar itu berada di bawah kekuasaan Raja Dula. Kemudian karena ada 7 Ohoi 7 Finua yang ada di Kecamatan Kur Selatan itu, dia berada di bawah Raja Kilsoin, dan Raja Kilsoin itu sudah dikukuhkan secara adat, maka dia sudah sah untuk mengeluarkan rekomendasi kepada bakal calon, yaitu mulai dari Warkar, Kanara, Yapas, Rumoin, Hirit, kemudian Tiflen dan Nela. Itu 1 Ohoi dan 7 Finua. Itu pada gelombang kedua, itu kita rencanakan pada tahun 2023. Kemudian sisanya itu yang Ohoi dan Finua yang berada di bawah raja-raja yang ada 4 atau ada 3 raja, 3 Ohoi, yaitu Ohoi Yamtel, Tayando Yamtel, Tayando Yamru, dan Tayando Ohel, itu berada di bawah Raja Yarbadang yang sampai dengan hari ini belum dilakukan pengukuhan secara adat. Karena itu memang kita belum bisa masukkan dalam pelaksanaan untuk gelombang kedua. Jadi kita tunda pelaksanaannya untuk gelombang ketiga. Kemudian Pulau-Pulau Kur ada 5 Finua, yaitu Finua Kaimear, Finua Lokwirin, Finua Len, Finua Sermaf, Finua Tubial. Itu berada di bawah kekuasaan Raja Kilmas yang sampai dengan hari ini juga belum melakukan pengukuhan secara adat, maka kita belum bisa masukkan dalam pelaksanaan gelombang kedua. Lalu ada 1 Raja Lor Labai Tam, itu juga masih tarik menarik antara keluarga keluarga kerajaan antara Lutsen dan Ohirenan, dan sampai saat ini juga belum selesai, sehingga itu kita belum bisa masukkan dalam pelaksanaan untuk gelombang kedua. Mudah-mudahan misalnya kalau dalam perjalanan 2023 ini ada pengukuhan raja bisa dapat dilakukan, maka itu bisa seluruhnya bisa kita tarik kembali ke pelaksanaan untuk gelombang kedua pada 2023. Terkait dengan pelaksanaan ini juga kami di diskusi di Despilkades tingkat nasional juga ada, tadi saya berbuka HP itu ada diskusi terkait dengan ada usulan agar 2024 itu kan bisa dilakukan moratorium untuk Pilkades, karena kita sudah masuk pada tahapan pemilihan kepala pilkada, pilpres, pileg. Jadi tentu resistensi stabilitas politik akan naik dan mempengaruhi stabilitas keamanan. Karena itu ada saran-saran dari daerah kepada pemerintah pusat agar melakukan penundaan. Tapi itu belum resmi. Kalau ada surat resmi baru kita akan melakukan perubahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ada penyelesaian terhadap pengukuhan raja-raja yang belum selesai, dilakukan pengukuhan agar bisa secepatnya sehingga bisa realisasi pemilihan kepala OHI dan atau FINU dapat dilaksanakan secepatnya. Nah, itu. Pulau OHI yang pertama itu di Taar, OHI Taar, OHI Tual, OHI Fidetan, OHI Ngadi, OHI Dula Laut, OHI Labetawi, OHI Tamedan, OHI Tel, OHI Tahit 10. Dan misalnya dalam perjalanan mungkin ada yang keberatan, tentu kita akan pertimbangkan misalnya terkait dengan stabilitas keamanan. Artinya kalau misalnya dilaksanakan saat ini dan ada eksesnya nanti terjadi instabilitas keamanan, maka itu nanti jadi pertimbangan apakah kita akan geser ke
OHOI lain untuk pelaksanaan gelombang 1 atau tidak, tergantung kondisi keamanan setempat. Tahapan pemilihan kepala OHOI atau FINUA itu dia beda dengan pemilihan kepala daerah, pileg, pilpres, dan pilkada. Kalau pilkades itu tahapannya ada 3, tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan pemungutan suara. Kalau pileg, pilpres, dan pilkada itu kan tahapannya 2 saja, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jadi kita saat ini berada pada tahapan persiapan, dan tahapan persiapan ini setelah dibentuk panitia di kepala panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kepala OHOI di tingkat OHOI. Kemarin kan panitia tingkat kota, jadi ini pembentukan panitia tingkat OHOI di masing-masing OHOI. Yang bentuk itu kan BSO, Badan Sandiri OHOI atau FINUA. Kemudian yang dibentuk dalam sebuah rapat, jadi BSO tidak sekedar dia bentuk dalam intern BSO, tapi BSO menggelar rapat yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, lalu kemudian menggelar rapat untuk membentuk panitia pemilihan kepala OHOI. Lalu panitia ini terdiri dari tidak boleh anggota BSO duduk dalam kepanitiaan, dan panitia itu terdiri dari lembaga perangkat OHOI bisa masuk, lembaga kemasyarakatan OHOI bisa masuk, tokoh masyarakat bisa masuk duduk dalam kepanitiaan. Nah, setelah panitia ini dia terbentuk, maka panitia OHOI harus segera membentuk lagi panitia teknis yang terdiri dari panitia Pantarli, kemudian ada KPPS, Pantarli, panitia tingkat OHOI tadi kan ada 6 orang, 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota, 1 sekretaris dan 2 tenaga administrasi. Lalu kemudian dibentuk panitia tingkat panitia teknis Pantarli. Pantarli itu 1 TPS 1. Kemudian KPPS itu 7 orang untuk setiap TPS, 7 orang. Kita sementara estimasi untuk jumlah TPS yang ada di Dula Utara, Dula Selatan itu sebanyak 71 TPS. Ini estimasi sementara. Nanti dilakukan verifikasi, pencoklitan data, baru dibuat kepastian. Itu 71 TPS, dan pemilih itu sekitar 22.000 untuk Dula Utara Selatan. Jadi nanti tugas Pantarli itu kan melakukan pemutahiran data pemilih. Database itu diambil dari DPT pemilihan terakhir di KPU. Jadi pemilihan terakhir di KPU, pemilihan terakhir itu kan 2019. Maka DPT yang ada di KPU itu diambil sebagai database. Database dari DPT ini kemudian dilakukan pencoklitan dari rumah ke rumah. Pantarli melakukan pencoklitan dari rumah ke rumah. Yang sudah meninggal dicoret, yang sudah pindah tinggal di tempat lain dicoret, yang kemarin yang masih belum, mungkin ada yang sudah baru masuk sebagai anggota TNI Polri dicoret, kemudian mungkin yang kemarin ada yang masih sehat-sehat tapi hari ini dia sudah gangguan jiwa dicoret. Nah, hasil pencoklitan ini kemudian diumumkan, diperbaiki, diumumkan di tempat umum sebagai DPS, daftar pemilih sementara. Bagi warga masyarakat yang belum ada nama tercantum di dalam DPS, maka didata sebagai daftar pemilih tambahan. DP istilah di Pilkades itu DPTAM, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan juga dimasukkan dan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian daftar pemilih tambahan ditambah dengan daftar pemilih sementara itu dijadikan sebagai DPT untuk pemilihan kepala OHOI dan atau FINUA. Kemudian masuk pada tahap berikutnya itu
teknis untuk pencalonan. Jadi tentu dalam penataan pemerintahan Uhuy dan atau Finua untuk Kota Tual berdasarkan perda yang sudah ditetapkan, 6 perda yang tadi saya sebutkan sudah ditetapkan, maka kita membangun sebuah sistem pemerintahan desa, pemerintahan adat yang ada adalah kita memadukan antara sistem monarki dengan sistem demokrasi. Jadi tentu monarki karena calon kepala Uhuy dan atau Finua itu adalah berasal dari Rinfam yang punya hak. Jadi ketong seluruhnya rakyat di Kota Tual itu hanya punya hak memilih, tapi yang hak dipilih itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang disebut dengan istilah kerajaan adalah mereka yang disebut dengan pewaris tahta. Tentu pewaris tahta ini kan dia punya kriteria baku tidak ada. Artinya ada Uhuy yang punya hak untuk dicalonkan atau disebut dengan Rinfam yang berhak itu biasa ada yang lebih dari satu marga. Ada yang marga A punya hak, marga B punya hak, marga C punya hak. Ada Uhuy tertentu yang punya hak hanya satu marga. Nah, ada Uhuy tertentu yang satu marga itu, tapi di dalam satu marga itu hanya yang punya hak adalah garis keturunan tertentu. Nah, ini yang tidak punya kriteria, karena itu memang itu tidak ditetapkan dalam peraturan daerah dan dikembalikan kepada kearifan lokal di Uhuy masing-masing. Dan tentu yang mencalonkan diri harus mendapatkan rekomendasi raja. Harus ada rekomendasi karena itu sudah disyaratkan dalam peraturan daerah. Nah, dari rekomendasi ini kemudian disampaikan ke panitia, lalu kemudian ditetapkan sebagai calon, dari bakal calon menjadi calon. Dalam ketentuan Pilkades itu tidak ada istilah lawan peti kosong yang ada. Jadi calon itu harus paling sedikit 2 dan paling banyak 5. Kalau kurang dari 2 maka dilakukan penundaan selama 20 hari. 20 hari itu misalnya masih 1, belum sampai 2 calon, maka wali kota dilaporkan, BPD melaporkan kepada wali kota dan wali kota melakukan penundaan sampai waktu yang ditentukan. Nah, kemudian misalnya dia lebih dari 5 calon, misalnya ada 7, 6, 7, 8, 9 calon, maka dilakukan seleksi tambahan untuk menggugurkan sebagian, tinggal 5. Jadi seleksi tambahan itu ada 7 indikator. Yang pertama soal tingkat pendidikan. Jadi lihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka skornya tinggi. Kemudian pengalaman bekerja di pemerintahan, semakin lama dia bekerja di pemerintahan maka skornya tinggi. Kemudian usia ini variatif. Jadi usia yang skornya tinggi itu antara 35 sampai dengan 50 tahun. Nah, itu skornya 4. Kemudian antara 55 sampai dengan 65 itu skornya 3. Kemudian antara 25 sampai 35 itu skornya 2, dan 65 tahun ke atas itu skornya 1. Kemudian tingkat pendidikan, pengalaman kerja di pemerintahan, kemudian pengalaman berorganisasi, semakin lama dia berkecimpung di organisasi itu skornya tinggi. Kemudian domisili, kalau dia domisili di Uhuy atau Finua yang bersangkutan maka skornya tinggi. Kemudian terakhir itu ada catatan narkoba atau tidak. Kalau ada catatan berarti 0 nilainya. Kemudian ada catatan kepolisian berarti skornya juga 0. Nah, ini yang dibuat seleksi tambahan ini sudah. Jadi misalnya seleksi tambahan itu juga tapi masih belum bisa menggugurkan sebagian dari ini, jumlahnya masih lebih dari 5, maka dilakukan lagi seleksi tambahan berupa tes tertulis, yaitu tes untuk menguji pemahaman terkait dengan materinya itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Uhuy atau Finua.
Setelah itu, setelah sudah memperoleh 5, maka ditetapkan sebagai calon pilkades, calon pilkanu. Nah, pasal ini dikecualikan bagi calon tunggal yang tadi marga Rinfam yang berhak itu telah membuat rapat dan menyepakati, membuat berita acara dan tanda tangan. Mereka sepakat memutuskan bahwa tidak di Ohoy ini, di desa ini kami punya hanya satu calon tunggal. Nah, itu calon tunggal yang memang kesepakatan dari masyarakat seperti itu, maka calon tunggal itu langsung disampaikan ke panitia dalam bentuk berita acara. Kemudian panitia meneruskan kepada BSO dan BSO meneruskan kepada wali kota, dan kemudian ditetapkan sebagai kepala Ohoy. Diterbitkan surat keputusan dan dilakukan pelantikan. Itu bagi yang calon tunggal yang dikecualikan dari ketentuan tadi. Nah, itu yang jadi nanti setelah mengikuti pemilihan, lalu kemudian ada misalnya di dalam pemilihan itu ada yang peroleh suara sama, calon A dan calon B suaranya hitung sama, maka yang ditetapkan sebagai pemenang itu adalah perolehan suara secara luas. Jadi di desa itu, di Ohoy itu juga harus panitia juga harus membuka bagi Ohoy itu ke dalam daerah pemilihan. Jadi misalnya lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4 itu dibagi menjadi 4 daerah pemilihan, sehingga yang memperoleh suara terbanyak yang tersebar secara merata di seluruh daerah pemilihan secara merata itu ditetapkan sebagai pemenang, ketimbang yang memperoleh suara banyak yang sama tapi suaranya hanya menumpuk pada satu lingkungan tertentu. Itu yang ditetapkan sebagai pemenang atau kepala Ohoy terpilih. Nah, misalnya dalam pemberian rekomendasi raja tadi, kalau terjadi perselisihan, ada yang tidak merasa puas, maka dipersilakan untuk dia dapat membuat pengaduan ke Dewan Adat. Dewan Adat baik itu di wilayah Kota Tual maupun di wilayah secara keseluruhan. Dan hasil Dewan Adat itu dalam perda itu disebut final. Dan Adat sudah mengeluarkan keputusan, maka final. Dalam pelaksanaan kemudian ada misalnya terjadi perselisihan terkait dengan hasil, maka wali kota, jadi 7 hari itu harus wajib diselesaikan oleh BSO. Kemudian misalnya belum juga selesai, maka 7 hari berikutnya ditingkatkan ke camat. Camat harus mampu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Ohoy. Tapi misalnya juga belum selesai, maka ditingkatkan lagi ke wali kota, diberikan waktu 1 bulan atau 30 hari untuk wali kota dapat menyelesaikan hasil. Nah, itu yang ketentuan seperti itu. Dan setelah misalnya tidak ada perselisihan, maka dalam waktu 30 hari itu sudah harus diterbitkan surat keputusan pengangkatan, penunjukan, penetapan, dan dalam waktu paling lama 30 hari itu sudah harus dilakukan pelantikan. Seperti itu, ya. Yang dikhawatirkan itu nanti tingkat kerawanan itu ada pada 2. Kalau pemilu itu data. Saya lama di KPU, tingkat kerawanan di pemilu itu baik pileg, pilpres dan pilkada itu pada data, pemutahiran data. Orang kalau tidak ada nama masuk dalam DPT kan dia tidak boleh. Nah, karena itu bentuk panitia harus punya integritas, panitia harus punya jujur, adil. Yang kedua, rekapitulasi perhitungan suara itu di pemilu. Kalau di pilkada kan 3. Pada saat rekomendasi raja itu sudah tingkat kerawanan, karena jangan sampai ada ringkot tandingan lagi yang menuntut rekomendasi. Karena itu saya bilang tadi bahwa raja bukan tukang stempel, artinya
raja juga punya kewenangan untuk melakukan verifikasi tadi. Tetapi raja juga bukan sebagai pimpinan partai politik yang memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah, itu tergantung dia. Tidak. Tapi raja juga harus duduk bersama. Dia bisa menolak kalau itu dianggap bahwa bukan sebagai ahli waris, karena dia lebih tahu. Nah, yang penting raja dalam mengeluarkan rekomendasi itu juga harus betul-betul mempertimbangkan sesuai dengan yang punya hak, dan misalnya yang punya hak itu yang dikehendaki dari marga itu mungkin lebih dari satu, itu juga harus dipikirkan oleh raja. Raja jangan juga paksakan untuk calon tunggal, tapi harus duduk bersama-sama dengan ringkot untuk menetapkan calon itu. Saran kemarin dari para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu agar yang mungkin dijaga ini tingkat kerawanan untuk Pilkades, pemilihan kepala OI, itu ada pada pemutakhiran data awal, karena dalam ketentuan yang tidak punya nama masuk itu dia tidak punya hak untuk melakukan pencoblosan. Dan syarat yang ada juga di Perda nomor 5 itu bagi warga setempat, tapi kalau tinggalnya di tempat lain kan tidak boleh. Dia boleh mencoblos, tapi dia harus punya KTP setempat, paling cepat itu 6 bulan sebelum penetapan DPT, baru dia punya hak untuk melakukan pencoblosan.